Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatur Rohmah dengan NIM 1519111513010 dari D3 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari pembuatan site-to-site VPN ialah untuk mempermudah sebuah kantor mendapatkan koneksi ke internet secara aman, pribadi atau private, dan contohnya dapat mengakses suatu jaringan secara remote dari kantor pusat ke kantor cabang. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan site-to-site. Yang pertama ialah membuat topologi jaringan dari site-to-site VPN. Di sini saya akan menjelaskan terdapat 3 perangkat, yaitu yang pertama ialah membuat topologi jaringan dari site-to-site VPN. Di sini terdapat beberapa perangkat device yang digunakan untuk pembuatan site-to-site VPN, yaitu terdapat PC0, PC1, PC2, switch 0, switch 1, router 1, router 2, dan router 0. Di mana PC0 dan PC1 dikoneksikan dengan switch 0 dengan kabel strike. Lalu switch 0 disambungkan dengan router 1 menggunakan kabel strike. Lalu router 1 menuju router 0 dikoneksikan menggunakan kabel serial DCE. Lalu router 0 ke router 2 disambungkan menggunakan kabel serial DCE. Lalu router 2 dengan switch 1 disambungkan menggunakan kabel strike. Lalu switch 1 disambungkan dengan PC2 menggunakan kabel strike. Langkah selanjutnya ialah membuat IP address ke dalam PC dan router. Di mana PC 0 terdapat IP address yaitu 192.168.2.2 dengan subnet max 255.255.255.0 dengan default gateway 192.168.2.1. Lalu terdapat PC1, di mana PC1 ini memiliki IP address yaitu 192.168.2.3 dengan subnet mask 255.255.255.0 dengan default gateway 192.168.2.1. Lalu router 1 memiliki sebuah interface, di mana interface ini terdapat fast Ethernet 00 yaitu dengan IP address 192.168.2.1 dengan subnet max 255.255.255.0 dan terdapat interface serial 010 di mana IP address tersebut ialah 192.168.1.2 dengan subnet mask 255.255.255.252. Lalu terdapat router 0, di mana router 0 ini memiliki sebuah interface dari serial 010 dengan IP address 192.168.1.1 dan subnet max 255.255.255.252. Lalu terdapat serial 011, di mana IP address-nya yaitu 192.168.1.5 dan subnet mask 255.255.255.252. Lalu terdapat router 2, di mana router 2 ini memiliki sebuah interface dengan fast Ethernet 00, yaitu IP address ialah 192.168.3.1 dengan subnet max 255.255.255.0. Lalu terdapat serial 010, di mana IP address-nya ialah 192.168.1.6 dengan subnet mask 255.255.255.252. Perbedaan dari subnet mask 255.255 dan .255.0 dan 255.255.255 dan .252 ialah pembedaan dari subnet mask per 24 dan per 30. Lalu terdapat PC2, di mana PC2 ini memiliki IP address yaitu 192.168.3.2
dengan subnet mask 255.255.255.0 dengan default gateway 192.168.3.1. Ya, langkah yang ketiga ialah membuat konfigurasi IP router, di mana konfigurasi default router di router 1 dan 2 secara static router dari router 0. Dan ini adalah codingan dari pembuatan konfigurasi IP router antara 1, 2, dan 0. Lalu untuk melihat apakah IP dari PC0 saling berkaitan dengan PC1 dan 2, kita dapat menggunakan add simple PDU dengan cara testing seperti ini. Kita coba lagi antara PC1 dan PC2. Dan ternyata successful. Lalu kita coba antara PC2 dengan PC0. Dan hasilnya juga successful. Berarti antara PC0, PC1, dan PC2 sudah saling berkaitan. Selanjutnya ialah konfigurasi ISAC-MP Police, di mana di sini adalah tahap pembuatan awal site-to-site VPN. Dan ini adalah codingan dari pembuatan konfigurasi ISAC-MP Police. Lalu mendefinisikan IPsec transform set, dan codingannya seperti ini, menggunakan codingan IP route 0.0.0.0 0.0.0.0.0.192.168.1.1, lalu crypto ISAC MP enable, lalu crypto ISAC MP police 20, lalu masuk ke dalam config ISAC MP dan mengetik script authentication, pre-share, lalu enter, encryption, lalu encryption 3 days, lalu hash MD5. Lalu di grup 1, lalu dengan memasukkan lifetime 3600, lalu exit, dan lalu kembali kepada config dengan crypto ISAC MP key Cisco 123 address 192.168.1.6. Lalu dengan codingan selanjutnya yaitu crypto IPsec transform set myset apps 3dash apps MD5 HMC. Lalu selanjutnya membuat access list, di mana codingannya yaitu access list 100 permit IP 192.168.2.0 spasi 0.0.0.255 spasi 192.168.3.0 spasi 0.0.0.255. Lalu membuat crypto map dari IPsec, yaitu menggunakan codingan cryptomap mymap 20 IPsec ISAP MP, enter, lalu memasukkan set peer 192.168.1.6, lalu enter, set transform set myset, lalu terdapat lalu set transform set myset, lalu enter, lalu match address 100, lalu enter, lalu exit. Langkah selanjutnya ialah menerapkan cryptomap ke dalam interface. Lalu menerapkan cryptomap ke dalam interface menggunakan codingan int serial 010, enter, lalu cryptomap mymap. Dan lakukan langkah-langkah di atas ke dalam router 2. Lalu kita akan cek dan validasi VPN site-to-site di dalam file Cisco, dan akan kita cek di dalam router 1. Dengan codingan show crypto ISAC MP SA, enter, di mana
ternyata VPN dari site to site ini telah aktif. Dan selanjutnya saya akan mengecek kembali menggunakan sebuah codingan dari show crypto IPsec SA. Ya, jadi ini adalah codingan dari show crypto IPsec SA, di mana cek dan validasi dari VPN site to site ini telah berjalan dengan lancar. Dan untuk memastikan kembali, saya akan mencoba untuk mempingkan antara PC0 dan PC2 apakah bisa atau tidak. Dan ternyata successful. Saya coba delete untuk membersihkan halaman file tadi, lalu kita coba kembali. Ternyata sukses, dan PC1 ke PC2 juga sukses, dan PC1 ke PC0 juga sukses, PC2 ke PC1 juga sukses. Ya, jadi begitulah langkah-langkah dari pembuatan jaringan site-to-site VPN, di mana kesimpulan dari dibuatnya VPN site-to-site ini adalah sebuah koneksi virtual atau maya yang bersifat private, yang tidak semua orang bisa mengaksesnya, dan cara pembuatannya memiliki 6 tahap dalam ISAK MP Police, yaitu melakukan konfigurasi ISAK MP Police, mendefinisikan IPsec transform set, lalu membuat access list, lalu membuat CryptoMap IPsec, lalu menerapkan CryptoMap ke dalam interface, lalu yang terakhir ialah cek dan validasi apakah VPN site-to-site-nya telah berjalan secara benar atau tidak. Begitulah tutorial dari langkah-langkah pembuatan jaringan site-to-site VPN. Mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.